Kalau prosedurnya di bank syariah itu sama dengan bank pada umumnya, ya sama aja haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya, Muhammad Abdul Ma'ruf. Kali ini kita mau bahas tentang bank ya. Jadi bank antara bank konvensional dan bank syariah. Kita pindah bank syariah itu kalau belum tahu ilmunya juga sama aja. Dari bank syariah sama bank konvensional itu kelihatannya beda di cover luarnya ya. Jadi ada tambahan syariahnya kalau di bank syariah. Sebenarnya syariah itu kan artinya aturan. Nah, itu bank syariah itu syariah mana gitu loh. Nah, untuk yang pertama bank konvensional untuk perkreditan ya, kalau bahasanya kalau di bank konvensional, bank umum itu kredit. Nah, kalau sama aja sih, hutang sama kredit itu intinya sama. Kalau di bank konvensional kita hutang itu ada prosedur-prosedur khusus. Yang pertama itu prosedurnya, kalau kita mengajukan di bank konvensional atau bank milik bukan atas nama syariah, itu yang pertama kita mengajukan terus mendaftarkan diri jadi nasabah atau anggota kalau di koperasi anggota. Kemudian kita mengajukan hutang kita mau berapa diajukan, terus persyaratan juga ada, terus kemudian survei. Nah, dari prosedur itu, dari bank konvensional itu, pertama kita dianjurkan sebagai nasabah pertama. Yang kedua, kita akan dibebani administrasi. Dan ketiga, kita kalau pengajuan kredit itu akan dimintai yang namanya anggunan. Anggunan itu entah itu anggunan sertifikat atau BPKP atau apalah yang dinilai berharga dari bank konvensional. Kemudian baru kita diproses dengan cara survei ke tempat kita atau ke tetangga kita yang sudah pernah kita bahas ya dalam judul mencegah serangan hutang, bisa lihat di videonya. Kemudian survei, kemudian kita mengajukan berapa jumlahnya, itu belum tentu kita cair dari pengajuan jumlah itu. Nah, kemudian kita mengajukan dengan perhitungan berapa bulan kita mencicil, yang akhirnya lama kelamaan kita mencicil itu ya. Jadi itu dari bank konvensional itu ada tambahan pengembalian, itu yang namanya bunga. Nah, itu dihitung dari per bulan itu berapa, dihitung dari nilai pokok yang kita pinjam atau yang kita ajukan. Kemudian dari pengajuan itu, seumpama bank itu memberi bunga berapa persen per tahun atau per bulan, itu dihitung dari pokok itu sendiri. Jadi kalau seumpama pokoknya 10 juta diambil bunganya 2%, ya tinggal hitung aja per bulan kita angsurnya. Kalau 10 bulan ya 10 juta itu 1 juta plus bunga yang persentasenya diambil dari pinjaman kita, pokok pinjaman kita. Jadi gini, kita pinjam 10 juta, kemudian ada potongan administrasi, kemudian setelah itu kita angsur per bulannya kena beban tambahan atau yang disebut bunga. Itu bahasa yang dulunya dianggap halus dari kata riba kemudian ke bunga.
Kemudian dari pinjaman per bulan itu ada tambahan. Nanti kalau kita ada keterlambatan angsuran itu nanti ada denda. Nah, itu dendanya itu namanya juga riba. Jadi sudah kena bunga, telat bayar kita kena denda. Nah, itu kan menyengsarakan sebenarnya. Nah, itu di bank konvensional. Kemudian kalau setelah lunas itu pasti ada tawar-menawar pengambilan agunan. Dalam artian penawaran itu, tawar-menawar pengambilan agunan itu, kita itu dibidik untuk hutang lagi gitu loh. Jadi kalau ya kita jangan nggak enak sama marketing ya, namanya marketing itu kan tujuannya kita hutang lagi gitu. Nah, itu yang konvensional. Kemudian pindah ke yang syariah. Bank syariah yang umumnya ya. Untuk membedakan ya. Jadi gini, pembedaannya itu. Kita lihat telaah dulu prosesnya. Prosesnya gini. Jadi kalau umpama bank syariah kita sama pengajuan, kemudian kita jadi nasabah atau anggota kalau di koperasi, kalau di lembaga lain ya nasabah. Kemudian kita pengajuan, mengisi formulir, mengisi berapa yang akan kita ajukan atau yang mau kita pinjam. Itu namanya, kalau istilah di bank syariah itu namanya pembiayaan. Sebetulnya sama, pengeluaran dana dari bank atau operasi syariah yang kemudian dipinjamkan ke anggota atau nasabah. Kemudian ada jaminan enggak? Dari aturan rata-rata tetap ada jaminan. Nah, jaminan itu kita serahkan ke bank atau koperasi syariah. Kemudian ada tambahan enggak? Yang kita soroti itu ada tambahan tidak? Yang namanya syariah itu ada tambahan tidak? Nah, tambahannya itu disebut namanya bagi hasil. Nah, bagi hasil itu kalau dalam Islam itu bagi hasil itu dihitung dari laba orang yang pinjam. Jadi bukan dari pokok pinjaman. Nah, itu berapa persentasenya? Biasanya ada yang 60%, 40% itu dari bagi hasil yang sesungguhnya ya, bukan dari bagi hasil yang pada umumnya. Jadi kalau bank syariah itu kan rata-rata itu yang masih dipraktikkan di bank syariah itu kan yang namanya bagi hasil itu hitungannya dari pokok pinjaman. Makanya tidak 60%, 40% atau 50%, 50%. Tetap ada pinjaman, tetap ada tambahan pengembalian itu rata-rata 0, sekian persen sampai 2% atau sampai 2,5%. Jadi itu diambilkan dari hitungannya pokok pinjaman kita. Sama, tetap ada administrasi. Nah, itu yang kita gali ilmunya kan itu. Sama enggak dengan bank konvensional dengan bank syariah ya. Kalau metodenya seperti itu ya tidak jauh beda. Bahkan lebih parah. Karena lebih parahnya gimana? Kalau lebih parahnya itu kan kalau di bank syariah itu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau ada dalam perjanjian itu, kalau di bank syariah itu namanya akad. Itu kan sudah membodohi. Jadi kan
sudah jelas itu hukumnya haram kok masih dikasih awalan Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama aja kita makan babi tapi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Daging babi itu kan haram. Nah itu kan sama. Kalau prosedurnya di bank syariah itu sama dengan bank pada umumnya, ya sama aja haram. Nah gitu. Begitu kita itu harus jeli yang namanya bank syariah sama bank konvensional itu sama enggak prosesnya atau prosedurnya. Kemudian bagaimana kalau akad-akad dari, kan kalau di bank syariah akad mudharabah, musyarakah itu kan dan lain-lain itu kan sama. Artinya hanya istilahnya aja istilah bahasa Arab. Kalau prosedur dan prosesnya itu hampir sama dan bahkan lebih parah di bank syariah. Itu yang teman-teman yang sudah mempraktikkan pinjam di bank syariah itu gitu. Kemudian gimana kita bisa benar-benar syariah? Ya kalau benar-benar syariah ya sebenarnya tidak ada bank kalau di syariah Islam ya. Sebenarnya tidak ada bank. Karena di bank itu kan produknya sudah jauh dari syariah Islam gitu. Dari uangnya sudah bukan dari syariah Islam, dari cara perhitungannya juga bukan dari syariah Islam. Kemudian kalau syariah itu kan kalau pinjam tidak ada agunan sebenarnya. Seumpama pinjaman dengan akad kerjasama. Akad kerjasama itu bank syariah itu tidak cuman minta bagi hasilnya, tapi kan kadang usaha itu kan ada untung ada rugi, jadi kan ada hasil dan kadang ada yang rugi. Jadi kalau benar-benar bank syariah itu ya harusnya ada bagi hasil ya ada bagi rugi ketika nasabah atau anggota itu sedang mengalami kerugian gitu loh. Dan tidak ada jaminan, karena jaminan itu istilahnya mengunci anggota agar dana yang dipinjamkan itu benar-benar kembali lagi gitu loh. Kalau seumpama tidak kembali kan agunan itu dijual untuk pengembalian itu. Nah, kemudian di bank syariah yang sudah berjalan itu kadangkala tidak ada denda. Itu hanya istilahnya keringanan biar tidak terlalu mencolok kalau benar-benar bank syariah. Jadi pembedanya dari bank konvensional sama bank syariah itu tidak ada dendanya jika ada keterlambatan angsuran. Yang nyatanya kalau kita lambat atau keterlambatan itu lebih dari yang ditarget pada anggota kepada lembaga itu, nyatanya tetap ada denda. Itu yang sudah berpengalaman di pinjaman syariah itu teman-teman juga gitu, tetap ada denda ternyata. Ya gimana lagi kalau kita mau benar-benar pinjam dengan syariah, kita harus tahu ilmunya dulu, jangan kita manut dari aturan bank syariah itu ya. Kemudian cara kita mengetahui kalau itu benar-benar syariah atau tidak gimana? Kita minta presentasinya dulu dari marketing yang ada di bank syariah. Biasanya kan kalau seumpama kita mengajukan pinjaman, tanyakan dulu prosedurnya gimana. Kalau prosedurnya itu menggunakan agunan, terus ada administrasi, itu jelas ada riba di dalamnya. Nah,
Terus keuntungan yang mereka ambil dari kita itu dari mana? Kalau seumpama dari bagi hasilnya dari pokok, itu jelas riba. Karena kan pengembalian yang dikembalikan dari pinjaman pokok plus tambahan yang diambil dari persentase pinjaman atau total atau nominal yang kita pinjam, itu yang disebut bunga riba yang bagi hasil di dalam petik di bank syariah yang sudah berjalan di wilayah kita ini. Nah, kemudian kalau kita seumpama mau pinjam dengan syariah, kita harus benar-benar fair dengan marketing. Marketingnya itu mau nggak pinjam dengan perhitungan yang seperti tadi, tanpa agunan, tanpa administrasi, bagi hasilnya setelah kita mendapat keuntungan. Dan kalau kita tidak sedang untung atau bahkan rugi, kira-kira mau nggak menanggung semua itu dengan kerjasama yang kita sepakati gitu. Jadi mungkin itu dulu perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Kita harus tahu karakteristiknya. Ya, mungkin itu dulu video dari saya kali ini. Subscribe bila yang belum subscribe, like dan share jika ini istilahnya bermanfaat. Semoga bermanfaat. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.